besar. Tiada Allah seperti-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang baik Tuhan dalam kehidupan kami. Karya-Mu, kasih anugerah-Mu begitu ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Tiada henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau terus mengucap syukur Tuhan. Karena begitu besar ya Tuhan kasih-Mu. Karena begitu besar karya-Mu Tuhan. Kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami mau terus ya Tuhan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Dima katakan dengan iman, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu ya Tuhan, bersyukur kepada apapun ya Tuhan kondisi kami, apapun situasi kami Tuhan, kami mau terus mengangkat ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena setiap kasih anugerah-Mu itulah yang membuat kami terpesona Tuhan. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Dimana katakan ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Yes Tuhan ya. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Engkau membuat kami berharga Tuhan. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus memuji-Mu, kami mau terus menyembah-Mu, kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji, menyembah dan bersorak-sorai. Mari katakan bersama-sama, amin. Ada sukacita pagi hari ini, amin, amin. Mari jemaat Tuhan yang sukacita kita berikan salam satu dengan yang lain, depan kanan kiri. Nana dulu. Haleluya. Ya. Mari bersama-sama kita katakan dan sekali lagi katakan bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberkati, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Sekali lagi kita mau katakan bangkit. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup
yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Katakan sekali lagi, kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidup. Katakan imanku, imanku berkata, Tuhanku, bersama-sama katakan, hebat Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. Mari bersama-sama katakan, bangkitlah, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Haleluya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Katakan bersama-sama, imanku Tuhan, imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku haleluya. Katakan sekali lagi, katakan bersama-sama, imanku Tuhan, imanku berkata, Tuhanku, apa saudaraku, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang. Bersama-sama katakan sekali lagi, ku menang. Beri sorak-sorak bagi Dia, beri sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya, haleluya. Kita tetap mengucap syukur karena kita
adalah umat lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Ada yang memberikan kesaksian pagi hari ini. Begitu baiknya Tuhan kita, begitu besarnya Dia, cinta kasihnya tiada taranya Bapak Ibu ya. Ada yang memberikan, ada yang siap memberikan. Pak Henry mau memberikan? Oh iya. Ya, shalom. Saya harus bagikan karena saya mewakili mengikuti Global Convention 2025 kemarin di Jogja bersama Pak Ipung juga ya. Ya, tetap saya mewakili jemaat dari Pelamongan. Kita ada 8 orang ya Pak Ipung ya. 8 orang karena ada 7 satelit kita ya di Semarang. Dari Jepara, dari luar kota 1 orang ya. Nah, puji Tuhan ya. Kalau dibagikan semua kesaksian sungguh luar biasa. Artinya Global Mission itu ada mewakili 15 negara datang bahkan dari Israel, sungguh luar biasa. Bagaimana Timur Tengah dalam yang selama ini kita mungkin mendengar informasi dari medsos hanya perang aja terus. Secara fisik ya, secara lahiri hanya kita mendengarkan itu karena memang itu berita yang sampai kepada kita. Tetapi sesungguhnya peperangan rohani di sana luar biasa kencangnya. Hamba Tuhan itu luar biasa. Bukan seorang anak muda, keluarga muda tapi sudah lansia ya. Dia terbeban mendirikan menara doa di Yerusalem. Dan luar biasa di sana. Bagaimana Tuhan lawat. Yang selama ini kita mungkin sedikit informasi bahwa bangsa saudara kita keturunan Abraham secara fisik lahiriah, mereka anak-anak mudanya mengalami lawatan Tuhan. Dan luar biasa juga mereka di menara doa ini dari Arab juga ada, dari Palestina ada. Mereka bersatu berdoa. Dan Bapak ini, hamba Tuhan ini, dia mendirikan menara doa. Jadi sebenarnya di balik semua apa yang kita dengar, Tuhan lebih jauh mengerjakan, yaitu kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi di sana itu luar biasa, bagaimana mereka bersatu padu berdoa, beberapa bangsa di sana. Dan luar biasanya, bagaimana di Iran, Libanon, Palestina banyak dilawat Tuhan. Dan mereka nggak seperti kita. Kalau di sana harga mati. Kalau ikut Yesus harga mati. Ya, siap untuk memberi nyawanya. Saya hanya berkata, ya Tuhan, sebenarnya Semarang ini sudah Indonesia diberikan oleh Tuhan anugerah, ladang sudah menguning. Karena apa? Kita membawa Alkitab kemanapun gak dilarang. Kita mengadakan persekutuan sekalipun ada titik-titik kes-kes tertentu. Itu pun tidak sebanding dengan negara lain. Bagaimana mereka ketika dijamah Tuhan, mereka harus bayar harga mati. Saya renungkan, Tuhan, ternyata bangsa Indonesia, negeri ini sudah menguning. Buktinya Tuhan kasih siapapun kita memberitakan Injil. Dengar tidak dengar, tetapi Tuhan beri keamanan luar biasa. Di sana sembunyi-sembunyi. Doanya dulu kencang. Dan ketika mereka mengalami Tuhan siap untuk menerima bayar harga. Kalau kita lihat, apalagi Semarang ini, provinsi yang luar biasa khusus, dikasih Tuhan anugerah yang besar, bahwa ternyata Semarang ini adalah penuaian besar-besaran tentunya. Karena apa? Kita beribadah, pemerintah mendukung. Kemarin acara apa itu ya? Yang wah luar biasa, ribuan ya, bahkan 10.000. Bayangkan, berarti kan Tuhan lagi memang benar-benar
Tuhan banjiri anugerah di kota Semarang dan di kota-kota lain. Ketika mereka memaparkan semua negaranya kemarin, wow, bukan hanya Indonesia, tetapi di sana pun sekalipun terseok-seok, karena mereka bayar harga, Tuhan hargai. Bagaimana kita di Indonesia ini? Adakah ketika kita bawa Alkitab di bis di mana dilarang? Sebenarnya ladang sudah menguning. Wah, dan banyak tempat demi tempat di Indonesia ini, Banten, Kalimantan. Saya bertemu dengan orang-orang yang sederhana, bahkan nggak tamat SD, bahkan nggak bisa melihat, bahkan sudah lansia. Yang kemarin saya dapatkan itu luar biasa, 77 tahun. Saya bilang, bagaimana Bapak bisa menginjili? Saya nggak bisa menginjili, Pak, saya hanya berdoa. Saya berdoa pertama 2 jam. Kalau Tuhan tidak kirim ke rumah saya jiwa, saya berdoa lagi 4 jam. Kalaupun saya berdoa, pas jam ke-9, saya terus berdoa karena saya udah 77 tahun. Saya harus masuk ke tempat, bukan tempat kita. Kalau Kristen nggak saya mau injili, tapi mereka. Pas doa saya 9 jam, ada mengetok pintu saya. Dan ternyata dari Kedar Nabayok datang. Sebenarnya dia, menurut dia sudah mati sebenarnya, karena mereka sudah melakukan segala sesuatu upaya. Saya dipanggil, itu pekerjaan Roh Kudus, bukan saya nggak tahu, hanya ikut Roh Kudus saja. Doa saya sederhana saja. Saya bilang, Bapak melihat dan duduk, bangkit. Saya pulang, saya nggak mau lama-lama di situ. Belum sampai berapa langkah masih di gerbangnya, saya dipanggil, Pak, dia sudah melihat dan sudah duduk. Dan luar biasa, yang setahu saya kan Smith Wigglesworth ya, Smithnya, dia membangkitkan berapa ya, 8-20, dia lebih banyak. Saya heran, bahkan pejabat jenderal sebenarnya sudah di ruang ICU, sudah mati sebenarnya. Tapi Tuhan suruh saya, sudah. Akhirnya sampai, karena dari mulut ke mulut, sampai dia ke beberapa negara, ke Amerika, bahkan di Amerika seorang jenderal juga. 77 tahun, saya masih bisa nyetir mobil keliling sampai Sumatera, Pak. Apa yang kita lihat di sini benar, ladang sudah menguning. Yang saya ini lagi yaitu Kairul ya. Bagaimana di Malang ya? 3 desa dibaptis, bertobat. 3 desa ya? Luar biasa. 3 desa. Belum di Banten, belum di pedalaman Kalimantan Tengah ya, Kapuas ya kemarin. Dia sampai ke pedalaman. Saya tahu nggak Pak, jalan langsung lumpur segini Pak. Saya nggak tahu, karena dia nggak bisa melihat. Tidak melihat tapi berani masuk ke suku Dayak. Ternyata banyak dilawat Tuhan. Ini bukan Dayak pinggiran Pak, Dayak di dalam Pak. Saya ke tempat ini juga sebenarnya saya tidak tahu, karena kan melihat saya kurang. Benar, firman Tuhan katakan, orang yang lemah dipakai Tuhan untuk mempermalukan yang kuat. Orang yang berhikmat mempermalukan orang yang berhikmat yang tidak berhikmat. Bahkan mereka berkata, saya nggak tamat SD Pak, karena dari kecil saya sudah seperti ini, nggak bisa ngelihat. Tapi luar biasa anugerah Tuhan, kemana-mana saya, sampai dia juga sampai ke luar negeri dipakai Tuhan. Jadi yang kita kemarin kesaksian, apalagi yang dari lahir lumpuh ya, pakai kursi roda. Waduh, saya bilang, padahal kita hampir satu meja ya duduk. Saya pikir orang ya biasa-biasa, orang lumpuh nggak bisa cuman segini ya, berfungsi ya. Tapi 5 benua dia jalani. Dia talentanya menciptakan lagu ya, 7 album, diakui 5 benua. Ketika dia terseok-seok mau ke sini ya, ketika dia ngomong, ya ampun, suaranya menggelegar. Tuhan pakai segini ke atas suaranya, dan luar biasa khotbahnya ya, kesaksiannya. Ternyata benar. Saya renungkan kemarin itu, ya Indonesia memang siap dituai. Tidak ada kata terlambat. Mari kita semangat, terutama kemarin itu banyak berdoa. Yang herannya saya itu,
Saya nggak bisa menginjili Pak, cuman berdoa katanya. Umur saya 77 tahun, mau 78. Jadi saya minta hanya Tuhan ngirim jiwa-jiwa. Yang dikirimnya itu sekarat-sekarat. Kalau datang orang Kristen, saya bilang pulang kamu ke gerejamu. Saya nggak mau. Kasih surat dulu baru saya doain. Saya mau Tuhan bawa kepada Kedar dan Nebayo. Dan ketika setiap yang dia layani orang-orang yang sakit hampir 50 sembuh, dan dia 11 titik gereja, dan diserahkan kepada mungkin ya salah satu lembaga mahasiswa ya yang digerakkan, karena cukup daerahnya terpencil Pak katanya. Jadi saya udah ini saya biarin, saya oh Bapak rasul ya, saya bilang kerasulan, serahkan ke daerah itu. Dan luar biasa karena banyak orang Pak menunggu kita katanya. Saya hanya berdoa sampai berjam-jam sampai Tuhan kirim. Kalau belum dikirim saya doa terus. Tapi sekali dikirim meledak katanya. Banyak orang sakit, banyak, sederhana aja saya, nggak ada. Dan saya tidak tunggu dia sembuh loh Pak. Saya pergi lagi, kemana lagi katanya. Udah kamu berdiri, sembuh. Apalagi seorang, maaf di Indonesia ini ada ternyata benar, ladang sudah menguning, pekerja sedikit. Puji Tuhan, kalau ditampilkan semua tayangan yang luar biasa ya, membuat kita itu, kok kita ini sepertinya tidur apa gimana? Sebenarnya, mari semangat di dalam Tuhan, perkuat doa. Dan lihat di alam roh spiritual, dia sudah mengalami. Indonesia ini sudah siap dituai. Puji Tuhan, itu yang saya saksikan. Beberapa kami kemarin mewakili ya 3 hari ya, 3 hari. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu, terima kasih untuk kesaksiannya dari Bapak Isar. Bapak Ibu tetap semangat dalam Tuhan, amin. Amin. Ya, kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan, amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau adalah Raja di atas segala raja. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya. Dan katakan sekali lagi, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan,
Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Katakan bersama-sama, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Haleluya, katakan bersama-sama. Engkaulah Raja, Haleluya, atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan katakan sekali lagi, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, Bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya. Sekali lagi katakan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Haleluya. Engkau Raja atas dunia Tuhan, Yang hancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Tuhan. Saya undang, oh iya. Shalom Bapak Ibu terkasih. Puji nama Tuhan, Tuhan itu Tuhan yang baik. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya itu ikut anak. Kalau anakku ada di Jakarta, di sana aku cari ibadah yang paling dekat, 3 tahun ibadah di sana. Belum lagi mereka kenal, baru aku datang. Namanya siapa Bu? Dari mana Bu? Ibu Kris dari Semarang. Yuk Bu, pimpin doa. Baru datang dipimpin doa padahal belum tahu. Bapak Ibu, kalau kita mau melayani Tuhan, sebetulnya itu Tuhan itu tahu hati kita. Nggak usah, Pak aku melayani ya nanti dikasih tugas. Nggak usah, Tuhan yang tunjuk. Terus anakku di Jogja, aku ikut di Jogja 1 tahun ya. Di sana juga ikut persekutuan gitu-gitu. Nah itu Tuhan yang baik. Ketika aku datang di Jakarta Bapak Ibu, kan menantuku orang non Kristen ya. Kan dia nggak seneng nih aku ke gereja. Aku bilang tolong dong aku ditunjukin gereja yang paling dekat. Nggak ada, jauh. Lalu aku berdoa, Tuhan aku mau mencari wajahmu, tolong. Bangun tidur tuh aku bilang sama Mbak ya pembantunya, Mbak tolong keluarin itu sepeda mini. Aku kan masih umur 60 tahun ya masih bisa naik sepeda. Tuhan tolong aku mau mencari rumahmu, tolong tunjukkan. Mbak E bilang, Yak mau kemana? Aku mau nyari gereja. Ntar nyasar loh, yang kan belum pernah di sini. Baru tadi malam juga. Enggak. Tuhan itu
punya Roh Kudus di hati kita yang memberi kita tahu. Jadi aku tuh langsung ngambil ballpoint, tak lihati rumahnya ini Blok D nomor 10, tak catat di sini, nggak usah bawa kertas, catat di sini. Aku jalan, boe itu gidru-gidru, yang nanti nek nyasar, yang itu belum pernah di sini. Enggak, ada Tuhan yang sanggup menuntun. Bener Bapak Ibu, ada Tuhan yang sanggup menuntun. Aku ada ibu-ibu lagi nyapu, Assalamualaikum, ibu kan pakai kerudung. Iya Eyang, Mbak, katanya di sini ruko ini ada rumah ibadah sebelah mana ya Mbak? Oh ini lagi dicoplot pelangnya, waktu itu kan musim bom. Terus Tuhan tolong aku, enggak ada pelangnya ya, enggak ditutup lagi. Terus ada bapak-bapak keluar, Shalom Pak, aku bilang gitu, Shalom Ibu dari mana? Dari Jawa, dari Semarang, aku mau ikut ibadah jam berapa ya Pak? Besok Bu, hari Minggu jam 7. Langsung aku datang kepada Tuhan. Tuhan itu baik, kalau kita mau bersaksi, tolong aku Tuhan, jadikan aku saksimu. Itu Tuhan tuh tahu hati kita ya, enggak usah saksiannya apa ya, kesaksiannya apa. Mantu saya nanya, emang Eyang kasih apa sama orang itu? Kalau komsel kalau diantar dijemput, kasih doa. Ini kesaksian kita, kasih doa buat mereka. Dan buat kita adalah doa. Jadi Bapak Ibu ketika aku di Jakarta ya, di Pendeta Yakub Nahue, aku ibadah di situ ya Pak Isar yang tahu orang Jakarta ya. Pak Yakub Nahue itu almarhum berkata, kalau kamu mau menelusuri Jakarta ini, dari gereja satu ke satu, enggak apa-apa. Tapi jangan lupa bahwa kandangmu itu di sini. Nah kita Bapak Ibu yang di Pramongan Indah GKKD, kandangmu di sini Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Jadi kalau kita mau, sekali-sekali aku juga kepengen ya ngene Pak Ibu kayak apa. Tak ibadah di situ enggak apa-apa. Sekali-sekali kepengen ke tempat Pak Sabar, enggak apa-apa. Sekali-sekali kepengen ke tempat apa Pak yang kemarin diresmikan itu Pak Gatsu, enggak apa-apa. Tapi jangan lupa bahwa kandangmu di sini. Nah, Tuhan mau pakai apa yang kamu bisa. Yang udah umur 78 enggak bisa besok ke sana kemari. Kita bisa doa. Kita bisa memberikan kesaksian bahwa aku sehat, aku kuat, diberkati, penuh berkat, menjadi berkat. Haleluya. Yuk, pujian bahasa Jawa, prokonco podo elingo ya. Dia ya Mas, prokonco podo elingo. Haleluya. Siap ya Mas. Prokonco podo elingo. Urip ning donya lan langgeng. Kaya kembang suketing ora-ora. Haleluya. Sedela mekatena, sedela maneh alum, busana garing tanpa gulung. Kelengan jagate akeh bencana, pratandha wis cedhak rawuhe Gusti Yesus. Padha bertobat Gusti mangkane kamulyan tumawis men kowe kaswargan kamulyan tumawis men kowe. Haleluya. Terima kasih kesaksiannya Om Agri dan kesaksian pujiannya. Ya luar biasa ya. Siapapun dari kita pasti dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Amin. Ya. Mari saya undang anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu bersama dengan guru sekolah minggunya. Saya minta Pak Isar mau doakan. Ya,
Mari Bapak Ibu kita dukung anak kita untuk ibadah. Mari kita angkat tangan kita. Bapak, terima kasih anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu untuk beribadah. Biarlah ibadah mereka Tuhan benar-benar sungguh mereka. Engkau urapi, Engkau jamah satu persatu, berbicara kepada setiap pribadi lepas pribadi. Biarlah pewahyuan demi pewahyuan, roh hikmat pengertian akan kebenaran firman tercurah atas mereka. Juga guru sekolah minggu yang menyampaikan isi hati, urapi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan menyerahkan ibadah anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Selamat beribadah dari sekolah minggu. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan sebelum kita mau ditaburi kebenaran firman Tuhan pagi hari. Haleluya. Saat sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya. Dan bila doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tangan-Mu mengalir kemanapun Kau mau. Tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan di sekelilingku Tuhan, haleluya. Saat keadaan di sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar, doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya. Dan bila doa yang lahir dari iman berkuasa, katakan sekali lagi, doa orang benar. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya.
mengalir Tuhan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di tanganmu, sebab doa mengubah segala sesuatu, sebab doa mengubah segala sesuatu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan balik. Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia. Katakan sekali lagi, Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Katakan bersama-sama, Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. ya Tuhan, Engkau mendengar Tuhan seru doa anak-anak-Mu Tuhan. Engkau mendengar Tuhan seru doa anak-anak-Mu Tuhan. Engkau menjawabnya Tuhan. Yes, dengan caramu Tuhan, dengan caramu di waktumu Tuhan. Katakan sekali lagi, nyatakan dengan imanmu, Yesus mendengar. Ya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan jawabannya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia. Katakan sekali lagi, Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya Di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan. Ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin Tuhan, amin. Yesus mendengar setiap doa-doa kita. Yesus mendengar setiap seruan hati kita. Dan dengan caranya Dia akan menjawab doa-doa kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Roh Kudus
Bekerjalah di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Hati kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami boleh tinggal di dalam kebenaran-Mu itu Tuhan. Terima kasih, urapi setiap kami ya Allah. Urapi kami yang mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Tutup dengan kuasa darah Kristus. Supaya apa yang menjadi kerinduan Allah terjadi sempurna atas masing-masing hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Salam. Ya, selamat pagi. Ya, senang sekali bisa hadir kembali di GKKD Pelamongan ya. Saya dikasih tema doa yang mengubahkan segala sesuatu. Dan firman yang akan saya ambil ternyata sudah menjadi nyanyian kita tadi. Ya. Dari Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai 17. Ya. Jadi saudaraku, kita mau belajar bahwa doa itu bisa mengubahkan segala sesuatu. Doa itu punya kuasa yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Ya, kita harus mengalaminya. Karena ketika kita mengalaminya, itu yang membuat roh kita itu menyala-nyala. Amin. Tadi disampaikan oleh Pak Isar bahwa ada seorang bernama Khairul Anwar. Dia seorang bandar narkoba, seorang penjahat yang luar biasa, keluar masuk penjara, membunuh orang berkali-kali Bapak Ibu Saudaraku. Dan hidupnya luar biasa bejat Saudaraku. Luar biasa bejat hidupnya. Dia beristri 13 istri Bapak Ibu Saudaraku. Dan istri yang terakhir setelah dia bertobat, istri yang ke-14. Ya, kemarin dia bersaksi luar biasa. Dan intinya apa? Ketika dia berjumpa dengan Kristus, roh itulah yang terus membuat dia menyala-nyala di dalam Tuhan sampai hari ini. Bapak Ibu Saudaraku, orang tidak akan pernah menyangka bahwa seorang yang begitu bejat, seorang yang bahkan sangat benci dengan kekristenan, Tuhan bisa ubahkan sedemikian rupa menjadi orang yang begitu membela Tuhan dengan luar biasa dan membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Dia saksikan terakhir ada 3 desa yang dia baptis. Ya, 3 desa yang dibaptis. Dari seorang yang sebenarnya ketika kita tahu latar belakang, saudaraku bisa cek di YouTube-nya. Ya, cari aja namanya Khairul Anwar, di situ akan banyak keluar. Dia pernah podcast dengan Daniel Mananta, pernah dengan siapa lagi hamba Tuhan. Banyak saudaraku di situ. Dan hidupnya luar biasa, hancur, kacau, pemberontak, pendosa yang luar biasa. Tetapi saya yakin dan percaya mengapa dia sampai bertobat. Karena ada doa-doa dari gereja Tuhan yang tidak pernah berhenti. Amin. Bukankah setiap pagi kita berdoa, Tuhan lawat negeri ini, buat negeri ini bertobat. Saudaraku, doa kita, mungkin kita doanya itu sudah berapa tahun yang lalu. Tetapi doa-doa seperti itu, Tuhan jawab dengan caranya yang luar biasa. Amin. Saya bertobat, saudaraku, ada kakak-kakak rohani di angkatan saya yang berdoa setiap hari apa saya lupa. Mereka berdoa untuk kampusnya, mereka berdoa untuk kampus saya, saudaraku. Supaya muncul orang-orang yang mengasihi Tuhan, supaya muncul orang-orang yang membela kampusnya. Dan dengan caranya Tuhan selamatkan saya, saudaraku. Dan yang luar biasa, ketika saya sudah melayani di kampus tersebut, dan membangun sebuah pemuridan di kampus tersebut, kakak-kakak rohani saya kemudian dia minta izin kepada kita, berarti tugas kami selesai. Karena sudah muncul pendoa-pendoa, muncul orang-orang di kampus ini. Amin. Dan banyak di antara mereka di kampus saya sekarang di gereja kita dipakai Tuhan luar biasa. Ada doa-doa yang tidak pernah putus-putusnya Bapak Ibu Saudaraku. Saya baru tahu ketika suatu kali saya share di Facebook, ketika saya ada renungan saya share di Facebook, kakak rohani saya yang sudah berapa angkatan di atas saya, tiba-tiba dia komen dan dia berkata, wah terima kasih Pak Pendeta firman-Nya.
Kemudian saya cari nomornya, kemudian saya ketemu, saya telepon sama Cici ini. Dia berkata, saya bersyukur sekali, Ung, dulu kami berdoa untuk kampus kita Akaba, kami berdoa. Tuhan munculkan orang-orang yang mengasihi Tuhan, munculkan orang-orang yang mencintai Tuhan, munculkan orang-orang yang mengasihi kampus ini. Lama kami berdoa, bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, lama saudaraku. Sampai akhirnya generasi saya muncul. Generasi saya muncul saudaraku, dan ada banyak orang di antaranya. Ya Mas Christian dan lain sebagainya. Saudaraku Mas Budi, Mas Bowo, ya, Mbak Hana, Mbak Teddy. Itu orang-orang seangkatan saya di pertobatan saudaraku. Tetapi ada orang-orang yang sebelumnya berdoa, kita nggak ngerti. Setelah dia beritahu baru kita ngerti. Saudaraku, doa mengubahkan segala sesuatu. Bahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Mari kita baca Alkitab kita dari Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Yakobus pasal 5, 16, 17. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. 17. Ketika Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ya, pujian kita tadi mengatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Saudara dan saya adalah orang-orang benar. Tepatnya adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Nanti kita akan bahas poin ini. Ya. Next. Doa yang mengubahkan saudaraku, yaitu doa yang dinaikkan dengan iman, ya, ketulusan atau pertobatan dan keselarasan dengan kehendak Allah. Ya, jadi doa yang bisa mengubahkan adalah doa yang dinaikkan dengan iman. Doa yang dinaikkan dengan ketulusan dan ada pertobatan di sana. Makanya tadi dikatakan di ayat yang ke-16a, ya, saling mengaku dosamu, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ada pertobatan di sana, ada iman di sana. Kemudian juga ada keselarasan, kesehatian dengan kehendak Allah, serta disertai dengan penyerahan diri kepada Allah. Itulah doa yang mengubahkan segala sesuatu. Sorry saudaraku, ini morok terus, taruh sini aja. Ya, jadi doa yang mengubahkan adalah doa yang dinaikkan dengan iman. Ya, dengan ketulusan dan pertobatan dan keselarasan dengan kehendak Allah, serta disertai dengan penyerahan diri kepada Allah. Ya. Yang pertama kita akan belajar, saudaraku, doa yang mengubahkan adalah disertai dengan pertobatan. Yakobus tadi mengatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ya. Doa yang mengubahkan adalah doa yang disertai dengan pertobatan. Itulah sebabnya ketika kita mau mengadakan perjamuan kudus, Bapak Pendeta selalu mengatakan, saudaraku, ketika engkau ya ada ketidakenakan di dalam hatimu, ya, jangan ambil roti perjamuan dan anggur. Ini supaya apa? Supaya tidak tertuduh hatimu. Harus dulu kita mengakui kesalahan kita. Kalau itu berhubungan dengan mungkin hubungan dengan orang lain, harus saling mengampuni terlebih dahulu. Karena apa? Karena itu akan membawa hal yang tidak baik bagi kita. Betul? Ya, harus dibereskan dulu, baru engkau melakukan perjamuan kudus. Karena apa? Saudaraku, doa yang berkuasa, doa yang
sertai dengan pertobatan. Pertobatan itu membawa kepada kesembuhan batin. Pertobatan membawa kepada kesembuhan batin sehingga ketika kita berdoa tidak tertuduh, saudaraku. Berapa banyak orang berdoa tetapi hatinya tertuduh? Betul? Pernah ngalami? Kita berdoa tetapi hati kita tertuduh. Ada yang mengatakan, apa yang kau doakan benar kamu doakan seperti itu? Pernah ngalami seperti itu Bapak Ibu? Pernah? Enggak pernah. Haleluya kalau enggak pernah. Tapi saya pernah. Saya harus bertobat terlebih dahulu. Karena apa? Karena itu menghalangi kita berhubungan dengan Allah. Ya. Yang pertama dikatakan, ya, oleh sebab itu dikatakan karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Supaya kamu tidak tertuduh ketika kita berdoa kepada Tuhan. Ya. Ketika tuduhan datang, saya mungkin pernah mengilustrasikan bebek kan, anak yang nembak bebek pernah toh? Itu kadang dituduh, kita berdoa tapi ada tuduhan-tuduhan yang membuat kita jadi tidak konsentrasi berdoa. Doa kita tidak penuh dengan kuasa karena apa? Kita dituduh sementara kita berdoa. Yang pertama, kita harus bertobat. Ya, mengakui dosa di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, doa yang mengubahkan adalah doa orang benar. Doa orang benar. Yakobus 5 ayat 16b, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Orang benar itu bisa berarti dua hal Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Saudara dan saya adalah orang benar. Amin. Amin. Ya, ada dua hal tentang orang benar. Yang pertama, makna dari orang benar dari segi posisi. Ya, dari segi posisi kita disebut orang benar. Berdasarkan apa? 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi dia yang tidak berdosa dan tidak mengenal dosa, tetapi telah dibuatnya menjadi dosa karena saudara dan saya. Dan oleh karena itu, supaya apa? Supaya di dalam dia, di dalam Kristus Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Ya, kita sebenarnya orang yang salah. Kita sebenarnya orang yang layak dan harus dihukum. Tetapi kita dibenarkan, saudaraku. Ya, kita dibenarkan. Ya, kalau seorang guru, ya, ujian, ya, anak itu jawab itu panjang banget. Gurunya kasihan. Wah, anak ini sudah jawabnya panjang, ya. Panjang banget itu, kasihan, udahlah tak benarkan. Saudaraku, yang harusnya salah jadi benar, saudaraku. Itu artinya dibenarkan. Saudara dan saya seharusnya dihukum, saudara dan saya seharusnya mendapatkan aniaya kekal, tetapi karena Kristus kita dibenarkan, sehingga kita menjadi orang benar. Dan karenanya, saudaraku, doa kita bisa mengubahkan segala sesuatu. Karena apa? Saudara dan saya sudah dibenarkan. Sampai sini jelas? Ya, jangan sampai kita dituduh-tuduh lagi Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita dituduh saudaraku dan kita, oh iya ya, cepat-cepat minta ampun. Cepat-cepat minta ampun supaya apa? Supaya hubungan kita dengan Allah tidak apa? Tidak terhalangi Bapak Ibu Saudaraku. Seringkali, benar kan? Yang menghalangi antara aku dan umatku adalah apa? Dosa katanya. Itulah sebabnya kita harus pertama minta pengampunan sama Tuhan. Ya, minta ampun atas setiap dosa yang kita lakukan. Dan yang kedua, mengapa doa orang benar, mengapa doa bisa mengubahkan segala sesuatu?
karena saudara dan saya itu adalah orang benar. Ya, jadi itu yang pertama dari segi posisi, kita dibenarkan karena dari segi posisi. Ya, jadi kita harusnya dihukum, kita harusnya mendapatkan hukuman kekal, tetapi oleh karena Kristus kita dibenarkan. Kemudian yang kedua, orang benar oleh karena apa? Kehidupan sehari-hari. Setelah kita dibenarkan oleh Kristus, saudaraku, ya, bukan berarti terus hidup kita, wah semau gue katanya. Karena apa? Toh kalau kita minta ampun Tuhan akan mengampuni kita. Oh no, enggak. Ya, orang benar tidak seperti itu. Orang benar tidak seperti itu. Nah, orang benar kehidupan sehari-hari. Orang percaya harus menunjukkan sikap atau gaya hidup yang benar di dalam Tuhan. Amin. Amin. Jadi ada banyak orang berkata, oh enak sekali ya jadi orang Kristen. Ya, berbuat aja terus dosa. Toh nanti datang pada Tuhan minta ampun diampuni. Oh, enggak semudah itu. Kita punya tanggung jawab Bapak Ibu Saudaraku. Menjadi orang benar. Secara tadi saya katakan dari segi posisi kita dibenarkan. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang benar. Amin. Ya. Orang percaya harus menunjukkan sikap atau gaya hidup yang benar di dalam Tuhan. Orang benar akan melakukan apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Jadi hidup kita tidak semaunya sendiri, enggak. Karena apa? Kita sudah dibenarkan oleh karena Kristus, kehidupan kita pun harus menunjukkan diri sebagai orang yang benar. Orang yang hidup di dalam kebenaran, ya, menunjukkan sikap atau gaya hidup benar dalam Tuhan. Orang benar akan melakukan apa yang benar sesuai dengan firman Allah. Amin. Ini yang sering kali miss, saudaraku. Ini yang sering kali miss terhadap orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Ya, oh aku sudah diselamatkan. Tetapi kita tidak hidup di dalam keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita tidak hidup sebagai orang benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada kewajiban kita untuk kita hidup benar. Ya, karena apa? Karena ketika kita melakukan apa yang benar dengan melakukan firman Tuhan, itu menyenangkan hati Yesus. Amin. Ya, Yohanes bilang, bagaimana engkau bisa mengasihi aku ketika engkau melakukan apa yang aku katakan. Dan itu adalah kehidupan orang benar. Kalau kehidupan orang benar seperti itu, doanya pasti full power Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Amin. Bagaimana kesaksian Eyang Christine tadi? Ya, saya sangat diberkati betul. Bagaimana kita percaya mengutamakan Tuhan. Sekalipun rintangannya banyak. Rintangannya banyak. Saya yakin itu rintangannya banyak loh. Ya, umurnya berapa? 78. Ya, Eyang, 78 ya. 78 tahun. Di tempat anaknya enggak dukung, menantunya enggak dukung. Kan harusnya, wah, oh iya, bersyukur. Jadi kita enggak kemana-mana minggu di rumah. Tetapi karena ada Roh Kudus di dalam hati kita. Roh Kudus itu akan membuat kita enggak tenang ketika kita enggak melakukan kebenaran. Ya, dia bertanya, oh jauh. Tapi tidak ada hati yang menyerah di situ. Oh ada sepeda mini. Ya, dia tanya kepada yang membantu di rumah tersebut. Akhirnya Tuhan tunjukkan, karena apa? Karena iman. Iman itu harus disertai dengan, iman itu menjadi sempurna disertai dengan tindakan, saudaraku. Tindakan kita lah itu yang menyempurnakan iman percaya kita. Ya. Sebagai orang percaya kita harus senantiasa belajar hidup benar. Belajar hidup benar. Karena apa? Kehidupan sehari-hari kita itu kan hidup di tengah-tengah orang tidak benar. Betul? Orang yang selalu akan membuat kita
dibuat kompromi dengan ketidakbenaran. Itulah sebabnya kita memerlukan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tanya kepada Tuhan. Ya, yang tadi bilang tanya kepada Roh Kudus. Saudaraku, itu adalah kehidupan yang nyata yang harus kita alami sebagai orang percaya. Amin. Amin ya. Ya. Jadi itulah mengapa doa kita full power karena apa? Yang pertama, kita selalu bertobat. Ya. Saudaraku, Ayub itu setiap malam itu mengadakan korban persembahan untuk anak-anaknya. Karena dia pikir, oh kalau anakku itu seharian ada salah, maka dia sebagai orang tua meminta pengampunan kepada Tuhan. Ya, jadi pertobatan itu terus menerus Bapak Ibu Saudaraku. Ketika kita salah cepat bertobat, ketika salah kita bertobat saudaraku. Karena kita masih hidup di dalam daging. Amin. Ya, kita bisa aja jatuh, kita bisa jatuh. Tetapi orang benar 7 kali jatuh dia akan tetap bangkit. Amin. Itulah pertobatan. Ya. Mengapa doa kita menjadi full power karena apa? Disertai dengan pertobatan yang kedua, karena kita adalah orang benar. Karena kita adalah orang benar, saudaraku. Ya. Saya mungkin pernah saksikan, tetapi saya akan saksikan kembali bagaimana Tuhan itu begitu luar biasa. Ya, saya pernah mengalami kejadian yang sangat mencekam bagi hidup saya, saudaraku. Ya, suatu hari di sekretariat itu didatangi seorang, ya orangnya gempal, agak pendek, penuh dengan rombi, saudaraku. Dia datang ke gereja cari pendeta. Ya, waktu itu saya belum pendeta, tetapi saya katakan, oh Pak, pendetanya nggak ada di kantor. Yang ada siapa? Saya. Sebagai apa? Oh saya full timer. Enggak apa-apa. Kemudian dia cerita bahwa dia itu kepahitan dengan pendeta, kakaknya pendeta. Dia diusir, dia dikeluarkan dari keluarganya. Ya. Dan dia kecewa sama pendeta. Dan dia pengen membunuh pendeta-pendeta di Semarang. Bayangkan saudaraku. Kemudian dia membuka, tadi rompinya dibuka, itu seluruh rompinya dalamnya itu penuh dengan belati. Paling sedikit ada 6 belati, saudaraku. Ya. Ketika dia mulai menyampaikan bahwa dia kecewa sama kakaknya, kecewa sama keluarganya, dia diliputi amarah yang luar biasa dan tiba-tiba baju saya diangkat gini. Belati saudaraku sudah ditempelkan di, ya ini saya saudaraku. Padahal di belakang tembok itu ada teman-teman, tetapi waktu itu mereka sepertinya kayak nggak mendengar. Saya diangkat saudaraku, saya diangkat. Ya, saya akan, Bapak saya bunuh juga. Gitu. Kemudian tiba-tiba Roh Kudus sepertinya ngomong pada saya. Tatap matanya, tatap matanya. Kemudian saya tatap mata orang ini, saya tatap dia, semakin saya tatap, semakin melotot saudaraku. Kuat-kuatan saya dengan dia. Wah ini kalau saya kedip, bahaya nih saudaraku. Saya sudah pedas sekali matanya, tatap terus. Semakin dia melotot, saya melotot. Dalam hati saya berbahasa roh, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Sampai pada akhirnya kemudian dia tunduk ini, duk, dan belatinya jatuh. Kemudian dia nangis, saya doakan, saya nangis. Dia nangis, saya doakan. Dan dia kemudian cerita latar belakangnya. Ya, bahwa dia tuh pengen kembali kepada keluarganya. Tetapi kakak-kakaknya menolak, saudaraku. Dia pengen, Pak tolong hubungi kakak saya pendeta di Trogosari, namanya bapak ini. Kemudian kakak saya punya apotek di jalan Imam Bonjol, tolong. Saya intinya pengen kembali kepada keluarga. Ya. Kemudian setelah selesai, setelah saya doakan dia pulang. Pak tolong nanti diteleponnya kakak saya. Oh iya, apapun jawabannya saya siap katanya. Kemudian saya telepon kepada kakaknya yang pendeta di Telogosari, saudaraku.
sebutkan namanya ini. Dia bilang, waduh maafkan saya ya Pak, itu memang adik kami. Tetapi sudah kami coret dari daftar keluarga. Karena apa? Karena dia berkali-kali mau membunuh ibu. Dia minta warisan, sementara ibunya masih hidup. Tetapi berapa kali ibu kami mau dibunuh, untung ketahuan. Makanya kami mengabulkan permintaan dia. Oke, warisanmu sekian saya berikan, tetapi kami coret dari keluarga. Dan dia sepakat, oke enggak apa-apa, dia akhirnya terima warisan itu. Dan saya katakan, dia itu pengen kembali Pak. Katakan ya kepada adik saya itu, tidak ada pintu lagi untuk kembali katanya. Oke. Kemudian saya telepon kepada kakaknya yang punya apotek di mana itu, Imam Bonjol pun berkata hal yang demikian. Ya. Kemudian saya telepon kepada orang ini. 2 kakak sudah saya telepon dan semuanya berkata tidak. Dia bilang, oh ya udah. Oh ya, terima kasih. Pak Ipung, terima kasih. Saudaraku, doa orang benar bila didoakan sangat besar kuasanya. Saya enggak tahu kekuatan dari mana, saudaraku. Saya enggak tahu kekuatan dari mana, tetapi sesuatu yang ilahi itu tiba-tiba Tuhan nyatakan. Ya. Saya enggak tahu kalau saya tiba-tiba waktu tatap-tatapan mata saya enggak kuat, enggak tahu. Tetapi Tuhan menolong dengan caranya dan tepat pada waktunya. Saya mengalami banyak kejadian yang luar biasa, saudaraku. Tetapi intinya adalah Tuhan punya cara dan punya waktu untuk menolong. Dan itu adalah tepat. Waktunya tepat. Amin. Ya. Jadi itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, ya, bagaimana doa itu bisa mengubahkan. Harus memiliki iman katanya. Ya. Yakobus 5 ayat 17 berkata, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Elia itu manusia biasa sama seperti saudara dan saya. Ya. Sekalipun dia seorang nabi, tetapi dia adalah manusia biasa. Dia pernah gagal, betul? Ketika dia membunuh ya beberapa nabi Baal. Ya, ketika tantang-tantangan siapa yang benar, Allah saya atau Allahmu. Kemudian terjadi peperangan di situ dan Elia membunuh nabi-nabi Baal. Itu yang membuat Isabel itu marah luar biasa dan mengejar Elia. Dan Alkitab katakan, Elia yang baru gagah perkasa membunuh nabi-nabi Baal, ketakutan sama seorang yang bernama Isabel. Ya, dia bersembunyi, saudaraku. Bukankah itu kegagalan? Ya, seringkali kita mengalami kegagalan. Tetapi iman, saudaraku, iman Elia luar biasa. Ya, Yakobus memberikan contoh Elia yang sungguh-sungguh berdoa. Elia manusia biasa sama seperti kita yang pernah gagal. Ya, tadi saya katakan setelah berhasil membunuh nabi-nabi Baal, Elia ketakutan dikejar-kejar oleh Isabel. Tetapi dia memiliki iman yang luar biasa. Ya. Mengapa Elia yakin akan turunnya hujan? Padahal waktu itu tidak ada hujan. Tetapi mengapa dia yakin Tuhan bahwa hujan bisa turun? Karena ia tahu apa yang dikatakan firman Tuhan. Bisa tampilkan Ulangan pasal 11 ayat 16 sampai 17. Ulangan 11 ayat 16 dan 17 berkata demikian. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Ayat 17. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu dan ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil.
lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Jadi mengapa tidak ada hujan? Karena Tuhan menutup langit sehingga tidak turun hujan. Karena apa? Karena mereka menyimpang. Karena bangsa Israel menyimpang, maka Tuhan menutup langit sehingga tidak turun hujan. Itulah sebabnya makanya Elia berani berkata, berani memiliki iman bahwa akan turun hujan. Karena apa? Dia berkata supaya bangsa Israel bertobat. Ya, maka dikatakan di situ, maka turunlah hujan. Ya. Mengapa tidak turun hujan? Karena bangsa Israel menyembah Baal. Bangsa Israel menyembah Baal. Allah tidak akan menurunkan hujan. Dengan kata lain, iman Elia bukan karena keyakinan sendiri, melainkan ada dasar firman Allah. Dia baru saja membunuh nabi-nabi Baal. Ya. Yang menyebabkan langit tertutup, tidak ada hujan. Dan dia sudah membunuh nabi-nabi Baal pada waktu itu, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya dia memiliki iman bahwa hujan akan turun. Ya. Dikatakan di sana bahwa sudah berapa? 3 tahun 6 bulan. 3,5 tahun tidak ada hujan. Tetapi hari itu Elia berdoa di hadapan Allah. Ya, karena dia yakin yang membuat hujan tidak turun adalah bangsa Israel menyembah Baal. Dan dia sudah membunuh nabi-nabi Baal. Makanya dia berdoa berseru kepada Allah untuk turun hujan. Dan Alkitab katakan, maka turunlah hujan. Amin. Amin. Saudaraku, sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang mustahil. Tetapi bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Sesuatu yang mustahil, tetapi kalau bersama dengan Allah, tidak ada yang mustahil. Ya. Saya sangat diberkati kemarin konferensi Global Mission, saudaraku. Orang-orang sederhana. Ya, kami itu nginepnya itu di Taman Doa ya Pak Isar ya. Ya, sebenarnya dari tempat acara itu 1 jam lebih, Bapak Saudaraku. Kami guyon, wah kita ini acaranya di hotel mewah, tetapi tidurnya itu 1 jam lebih antar kota, antar provinsi, saudaraku. Jadi tempat kami global konferensi itu, misi itu masuk Jogja dari arah Magelang, Sleman beberapa sekitar 1-2 kilo tempat acaranya, tetapi kami nginapnya di Klaten, Bapak Ibu Saudaraku. Silakan tertawa Anda Bapak. Kami pun tertawa kemarin Saudaraku ya. Ya, kami selesai acara jam 10, nyampe di tempat tidur sekitar jam 11:30, saudaraku. Ya, tadinya kita, banyak yang ngeluh, tetapi ya puji Tuhan, pelayan kita sudah ditempa dengan hal seperti itu. Kita sudah biasa mau khotbah di mana ya tempat tidurnya pakai alas stiker, enggak masalah. Dan kemarin saudaraku, kita benar-benar tidur lesehan, saudaraku. Ya, tidur lesehan. Banyak peserta yang protes. Kok kami bayar 750, kok tempatnya seperti ini gitu ya. Ya. Kami sih senyum-senyum aja ya Pak Isar ya, sambil makan malam ya, sudah bukan makan malam lagi, makan sudah terlalu malam, sudah 11:30. Ya. Kami tidur bersama-sama, makanya ketika kita doa pagi, kita satu ruangan itu. Ya. Yang luar biasa adalah saya belajar dari hamba Tuhan yang mengelola tempat tersebut. Dia itu memiliki kerinduan. Memiliki kerinduan ada tempat doa ya di daerahnya. Dan dia berdoa sampai akhirnya terkumpul. Pertama kali cuma punya 500.000. Dia pengen beli tanah.
Ya berdoa sampai akhirnya dapat tanah 300 berapa, 400 berapa. Kemudian terus Tuhan tambah-tambahkan. Dia bilang, kami nggak pakai donasi, kami nggak pakai proposal. Yang kami lakukan apa? Doa. Betul ya Pak Isar ya? Dia doa bersama hamba-hamba Tuhan lain, berdoa. Ya, dengan caranya, ya, di waktu yang tepat, dia mengirim, saudaraku mengirim. Ada orang yang, makanya rumahnya, ruangannya ini, ruangan apa itu adalah orang-orang yang mendonasikan. Dan luasnya dari 400 sekarang menjadi 1000 berapa ya Pak? Ya, 1000 lebih. Di Klaten Bapak Saudaraku. Di Klaten. Dia menyaksikan, dia bilang dia disuruh presentasi di itu global misi loh, dunia loh, ada 15 negara. Dia menyampaikan, wah saya nggak bisa menyampaikan, pokoknya saya nggak bisa, ya disuruh sampaikan gini. Yang saya lakukanlah doa dan doa. Ya, kami bekerja dengan Tuhan, apapun kami lakukan dengan Tuhan. Makanya hamba-hamba Tuhan di tempat ini, wah dia akhirnya khotbah Bapak Saudaraku. Jangan pernah hidup nyaman katanya. Tinggalkan kenyamanan kita karena apa? Ada banyak orang yang menantikan kita. Ya, selesai gitu ya. Ternyata dia sudah membangun, ruangannya bagus-bagus. Ya kami diberi tempat di aula, tempat doa ya. Ruangan doa, ada AC-nya saudaraku. Ada beberapa ruangan yang tidak ada AC-nya. Tapi kami ada AC-nya. Kita lesehan, tetapi kami di situ dibangun malah kesehatan kita ya dengan hamba-hamba Tuhan dari satelit-satelit lain. Amin. Ya, dan yang luar biasa, hamba Tuhan ini berkata, ternyata kenal dengan Pak Timotius Chandra, kenal dengan rekan-rekan di Jogja, dia bilang, Pak Pendeta, kalau gereja Pak Pendeta mau ada acara di tempat ini, gratis katanya. Gitu ya Pak Isar ya, gratis. Ya, saudaraku yang ingin saya sampaikan, adanya tempat ini itu loh. Itu dimulai dari doa orang-orang sederhana. Ya, mau beli tanah 400 meter, cuma punya uang 500.000. Tidak menawarkan proposal, tetapi mereka mengandalkan iman mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan lakukan dengan caranya. Makanya sebagai rasa syukur mereka, siapapun boleh di tempat ini. Kami ada ruangan, kami ada dapur, silakan pakai. Ya, gratis. Kalau mau kasih persembahan tidak apa-apa, itu ada kotak persembahan. Tapi dari kami adalah gratis. Karena apa? Dari awal kami mau mendedikasikan tempat ini untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku, sesuatu yang tidak mungkin. Ya menurut hitung-hitungan manusia nggak mungkin. Tetapi ketika ada iman di sana, saudaraku, ada iman percaya di sana, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Ya. Apa yang sedang Bapak Ibu sedang alami gumuli, mungkin tidak mungkin menurut hitungan manusia. Tetapi dengan 3 cara tadi. Yang pertama, senantiasa bertobat di hadapan Tuhan. Sadari bahwa saudara dan saya adalah orang benar. Orang benar. Dan yang ketiga, milikilah iman. Maka doa kita adalah doa yang bisa mengubahkan segala sesuatu. Mengubahkan dari hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Ya, baik, kita tutup Alkitab kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk pagi hari ini. Kembali kami Tuhan diajar bagaimana doa yang begitu powerful adalah doa yang disertai dengan pertobatan. Doa yang menyadari bahwa kami adalah orang yang benar, dibenarkan oleh Kristus. Dan kami harus memiliki gaya hidup orang benar. Dan kami harus memiliki iman Tuhan. Kami sungguh berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu, mari Roh Kudus. Engkau yang menyempurnakan firman-Mu sendiri kepada setiap kami. Sehingga kami memiliki 3 hal tadi Tuhan.
Bahkan mungkin doa-doa yang belum mendapatkan jawaban. Tetapi lewat ketiga hal tadi, saudara, Bapak Ibu Saudaraku, kita diingatkan bahwa doa kita, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Alami doa-doa yang penuh dengan kemenangan. Alami doa-doa yang membangkitkan roh kita. Alami doa-doa yang membuat orang-orang pun diberkati karenanya. Apalagi ketika kita berdoa untuk jiwa-jiwa, untuk orang-orang yang harus diselamatkan. Itu pasti sejalan dengan kerinduan Tuhan. Itu pasti sejalan dengan kerinduan Tuhan. Hanya nantikan waktu Tuhan untuk kita menerimanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita nyanyikan refnya yang doa orang benar. Orang benar bila didoakan dengan besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Doa orang benar, doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa sekali lagi, doa orang benar, doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan bila doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, doa orang-orang benar Tuhan. Kami adalah orang-orang yang dibenarkan oleh karya Kristus. Kami percaya Tuhan, doa kami Tuhan adalah doa yang penuh dengan kuasa dan otoritas Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah kami dengar Tuhan, yang oleh ditaburi ya Tuhan oleh hamba-Mu Tuhan, hambanya Tuhan, Bapak Purnama Sidi Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman ini Tuhan tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, tapi firman ini boleh tertanam Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Purnama Sidi, Bapak Ipung, untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita siapkan persembahan kita. Saya mengundang yang bertugas di kolektan pagi hari ini. Mari kita angkat persembahan kita bersama-sama Bapak Ibu. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu terus merema dalam kehidupan kami Tuhan. Terus menggairahkan kehidupan kami Tuhan. Dan memerdekakan setiap kami Tuhan. Bahwa kami tahu Tuhan,
doa kami Tuhan, doa yang penuh dengan kuasa Tuhan dan otoritas yang daripadamu Tuhan. Benar-benar besar kuasanya Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini Tuhan kami mau memberi ya Tuhan, kami mau menabur dengan sukacita Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, persembahan yang mati ini Tuhan, Engkau mau mengubahnya menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu Tuhan, dan dapat memperlebar kerajaan Allah di muka bumi ini Tuhan, dan dapat mendukung Tuhan setiap pelayanan-pelayanan dikerjakan ya Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami Tuhan yang bertugas di kolektan pagi hari ini. Tuhan pakai ya Tuhan kehidupannya ya Tuhan dalam pelayanannya ya Tuhan dengan lebih dahsyat lagi Tuhan, dengan lebih heran lagi Tuhan. Tuhan memberkati keluarganya Tuhan dengan berkat yang melimpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, apa yang dikerjakan diusahakan Tuhan membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menabur dan memberi di pagi hari ini dengan sukacita Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat menabur Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu yang sudah memberi, saya undang bangkit berdiri. Na 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 na. Bangkitlah, bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Sekali lagi katakan, bangkitlah, bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Katakan kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidup. Bersama-sama kita katakan, imanku Tuhan, imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku bermuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, na 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 na. Bersama-sama kita katakan, bangkitlah, bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidupnya, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Kedahsyatanmu Tuhan, kedahsyatannya di hidup. Imanku, imanku berkata, Tuhanku, bersama-sama katakan, Yesusku berkata,
panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang. Bersama-sama sekali lagi. Ku menang. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya mengundang Bapak Ruben sebagai penanggung jawab ibadah. Shalom Bapak Ibu. Merasa diberkati oleh firman Tuhannya. Amin. Pertama terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Ipung yang sudah melayani jemaat GKKD di Pelamongan ini. Firman-Nya sungguh mantap, luar biasa, kita dikenyangkan, kita disegarkan oleh karena nama Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih juga untuk tim pelayanan Praise and Worship yang melayani hari ini. Puji Tuhan, terima kasih, mantap. Ada pengumuman? Ya, juga untuk saya lihat selamat datang juga untuk keluarga Gerits. Ya, selamat datang Bapak Ibu dan seluruh yang hadir dari keluarga besar Gerits. Puji Tuhan. Ya, setelah ibadah ini akan ada kelas pembinaan. Jadi sesuai undangan diharapkan untuk menghadiri. Yang melayani di minggu depan WL dan singer adalah Ibu Dewi, Ibu Wiwi, dan Ibu Helmi. Musik Bapak Timothy, Bapak Henry, Bapak Wayan, dan Saudara Joshua. Penarinya Saudari Amel, Saudari Jessica. Multimedia Christian, Hengki, dan Jeremy. Aser, Ibu Priska, dan Ibu Saragi. Pendoa Oma Eng dan Oma Kris. PJ Ibadah Bapak Ruben. Ya, diingatkan kembali buat setiap jemaat adalah untuk perpuluhan dapat dilakukan melalui transfer bank yang sesuai tertera di dalam layar. Kegiatan diakonia 4.000 per jiwa per bulan supaya Bapak Ibu digalakan untuk kegiatan diakonia ini. Ada lagi? Ada kok? Ada, udah. Kalau belum ada, oh ya, Youth Teenager Recharge. Oh ini udah ini kayaknya ya. Yang kemarin ya, minggu kemarin kalau nggak salah. Sudah ini. Oke. Ada info pengumuman dari Bapak Gembala, Bapak Isar, saya undang. Ya. Mungkin ini harus saya mengumumkan ya supaya ada semangatnya. Baiklah, untuk minggu depan akan diadakan pentakbisan evangelis
Jadi bisa ditayangkan nama-nama yang akan ditadbiskan. Sepanjang minggu ini kita bawa doa supaya jemaat mendukung mereka, karena dengan pengangkatan ini kita percaya pekerjaan Tuhan akan semakin lebih lagi mengembang ke kiri ke kanan. Ya, kita percaya dengan pengangkatan ini kita akan melihat Tuhan bekerja. Dan kita doakan, kita dukung mereka supaya mereka menyadari bukan karena perbuatan semata-mata, bukan karena kekuatan, tetapi karena Tuhan yang memanggil dan memilih. Puji Tuhan, mari bisa ditayangkan, mungkin ada foto-fotonya. Dan ini sudah kita bawa dalam doa dan sudah kita kirim ke pusat. Dan kita sudah membicarakan dengan para penatua dan para pemimpin, dan mereka sepakat, dan mereka juga berdoa, dan mereka juga melihat bagaimana hidup mereka mulai ada didirikan gereja di tempat ini, gereja Tuhan di tempat ini, dan mereka melihat banyak pertimbangan-pertimbangan yang nilai-nilai yang mereka nilai, dan untuk tahap evangelis mereka di ACC ya. Jadi di sini ada ini calon evangelis. Oh ya, di sini lebih ini ya. Calon evangelis GKKD Pelamongan Indah. Pentadbisan evangelis akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 Juli 2025. Mari jemaat Tuhan kita dukung dalam doa untuk saudara-saudara kita yang akan ditakbiskan ini, diurapi dan dipakai Tuhan untuk gerejanya di GKKD Pelamongan. Yang pertama adalah, mungkin di sini kurang jelas namanya, sebut aja Pak Ruben ya. Pertama, saya sebut nama panggilan aja ya. Baru Pak Leo, Pak Sadiaman Saragi, Pak Andreas, dan Pak Hendrik. Nama lengkapnya kurang ini karena memang tampilannya ya. Mari Bapak Ibu kita berdoa supaya sungguh nanti akan ditakbiskan langsung sama Pak Oscar Papahan minggu depan. Dan di satelit lain juga ada, bukan hanya di Pelamongan ya. Jadi kita ambil sisi pas Pak Oscar minggu depan tugas di tempat ini. Jadi kita sesuaikan dengan jadwalnya. Mari saya undang untuk kita berdiri, kita berdoa. Nanti sekalian kita tutup ibadah pagi hingga saat ini. Kita angkat tangan kita, minta pengurapan dari Tuhan, minta hatinya Tuhan untuk sungguh melekat, membara di hati mereka. Kita minta pengurapan Roh Kudus, untuk Roh Kudus membawa mereka sesuai dengan panggilan Tuhan, di mana rencana tujuan Tuhan tergenapi atas hidup mereka, atas keluarga mereka. Kita percaya bahwa segala sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, karena Allah lah mengerjakannya menurut kemauan dan pekerjaan kesanggupan untuk saudara-saudara kita. Dia yang memulai pekerjaan yang baik dari awal akan diteruskan oleh Tuhan sampai Tuhan puas atas hidup mereka. Dan gereja Tuhan di tempat ini adalah gereja yang didirikan oleh dasar firman Tuhan, yaitu gereja Yesus Kristus di Pelamongan Indah, Semarang. Kami percaya Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami bawa saudara-saudara kami ini
Pak Ruben, Pak Leo, Pak Andreas, Pak Henry. Kami percaya Tuhan, tidak ada sesuatu kebetulan yang Tuhan pilih di antara mereka, di antara jemaat-Mu tempat ini. Tidak ada sesuatu kebetulan mereka tertanam di gereja lokal di tempat ini. Jauh sebelumnya Tuhan mereka lahir pun di dalam rahim ibunya, mereka Tuhan sudah pilih. Dan Tuhan sudah mencatat di kitab kehidupan hari-hari yang belum dibentuk, Tuhan sudah rencanakan. Oleh karena itu Tuhan, kami jemaat-Mu di tempat ini, gereja Tuhan, membawa mereka kepadamu. Urapilah mereka Tuhan. Ada kekuatan ilahi mengalir atas hidup mereka. Biarlah hati-Mu Tuhan menjadi hatinya mereka, sesuai dengan komitmen kami, nama kompak, komitmen melayani dan berdampak, tergenapi atas hidup mereka. Dengan pengurapan-Mu membawa mereka roh hikmat, pewahyuan, pengertian, kebijaksanaan memenuhi mereka di dalam nama Yesus Kristus. Biar kegairahan surgawi, surga bersorak-sorai. Kami menyerahkan minggu depan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, acara pentakbisan ini. Kami percaya Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan sediakan yang baru bagi mereka, terutama di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Terjadilah Tuhan sebagaimana Engkau sudah rancangkan, yang terbaik, karena Engkaulah sumber berkat yang senantiasa menurunkan hal-hal yang baik dari Bapa turun atas mereka. Mereka mengalami berkat yang luar biasa, berkat rohani yang berkelimpahan. Buka mata hati mereka sehingga mereka menyadari sungguh panggilan-Mu adalah panggilan yang spesial, panggilan yang khusus. Tuhan pakai mereka dengan dahsyat dan luar biasa. Kekuatan ilahi membawa mereka. Ada roh keperkasaan yang melangkahkan kaki mereka. Tubuh mereka sehat, kuat, karena ada kekuatan ilahi. Roh keperkasaan itu menjadi bagian dia. Kami percaya Tuhan, gereja-Mu di tempat ini, gereja Tuhan bangkit. Tuhan akan menambah-nambahkan jiwa-jiwa ke tempat ini dari utara,